Ada hal lucu dari pernyataan Donditan yang mati-matian mengungkapkan bahwa penebusan Yesus di kayu salib yang menjadi dasar penebusan manusia berdosa itu tidak dapat dilepaskan dari jasa Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam dan tentunya juga membawa Yesus kepada salib. Timbul pertanyaan dalam hati saya, apakah memang Donditan menyadari bahwa apa yang selama ini dia lakukan adalah seperti yang Yudas lakukan? Tentunya kita berharap jangan sampai Donditan ini mengalami kejadian seperti Yudas Iskariot yang akhirnya mengalami bunuh diri dan kemudian kita tidak tahu bagaimana akhir dari hidupnya karena yang tahu adalah Tuhan. Kita berharap juga Donditan tidak terus mengangkat Yudas Iskariot untuk membenarkan dirinya, atau memang dia sedang meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya adalah seperti yang Yudas lakukan, sehingga orang-orang Kristen perlu bersyukur kepada Donditan, karena dengan demikian orang-orang Kristen yang tidak serius mengikuti kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristen, dan dia kemudian mengikuti jejak dari Donditan, berarti kan ada pemurnian di dalam kehidupan Kristen. Tapi sebelumnya saya juga ingin menjelaskan kepada Donditan juga kepada kita semua bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang tentunya dia tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Jadi perjanjian Allah dengan manusia adalah perjanjian yang merupakan inisiatif Allah. Jadi manusia tidak bisa memaksa Allah untuk membuat perjanjian keselamatan. Demikian juga ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak bisa memaksa Allah. Adam dan Hawa tidak bisa memaksa Allah supaya Adam mendapat penebusan dari Allah. Tapi kita mendengarkan berita dari Alkitab ketika peristiwa di Eden, yaitu Adam dan Hawa justru melarikan diri dari Allah. Maka dengan demikian kita tahu bahwa dengan sangat jelas Allah sendiri datang untuk menghampiri manusia atau datang kepada Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa yang telanjang itu diberikan pakaian dari kulit binatang. Itu merupakan simbol bahwa akan terjadi penebusan dosa yang dilakukan oleh Allah sendiri, di mana dosa manusia itu ditimpakan kepada diri Allah sendiri, yaitu pada waktu kematian Yesus di salib. Jadi sebenarnya semua manusia berdosa pun Allah tidak rugi apa-apa. Dan kemudian pertanyaannya juga adalah Allah juga tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, bahkan bantuan dari iblis. Bahkan kalau kita mengetahui bahwa iblis sendiri kaget karena rencananya yang dimana dia membujuk Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada pimpinan orang Farisi dan kemudian orang Romawi, dan kemudian untuk bisa disalibkan, ternyata bukan justru kekalahan. Memang kalau dalam pikiran filsafat ataupun orang-orang pada waktu lalu, mereka berpikir bagaimana mungkin kemenangan itu dicapai dengan kekalahan. Kemenangan kan harus dicapai dengan kemenangan. Itu yang diharapkan daripada orang-orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berharap Yesus datang sebagai pemimpin yang membebaskan orang-orang Israel pada waktu itu dari penjajahan Romawi. Tapi sesungguhnya yang dijanjikan Allah sejak Kejadian 3:15 adalah penebusan dosa. Bukan bahwa orang-orang Israel itu akan menjadi negara yang besar yang menguasai seluruh dunia. Itu tidak ada pernyataan itu sama sekali. Walaupun itu ada harapan-harapan daripada orang-orang Israel pada waktu itu. Maka dengan demikian, penebusan Kristus di kayu salib, sekali lagi, bukan karena jasa-jasa manusia, demikian juga bukan jasa-jasa Yudas, karena Yudas ketika jelas sekali adalah manusia yang berdosa, demikian juga bukan jasa-jasa iblis, karena yang ditaklukkan adalah iblis. Justru Yudas itu diperdaya oleh iblis, dan iblis berpikir dengan memperdaya Yudas dia menang. Tapi yang terjadi adalah Yudas Iskariot itu tidak hati-hati, sehingga dia diperdaya oleh iblis,
Bukannya dia mendapatkan anugerah Tuhan, menjadi murid yang baik, menjadi saksi yang baik, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi rasul. Dia kan salah satu dari 12 murid Yesus. Dia kehilangan kesempatan untuk menjadi rasul, dia kesempatan untuk menjadi pemberita tentang kabar, tentang Injil, tentang kematian Kristus di kayu salib yang menebus dosa manusia. Dia kehilangan kesempatan-kesempatan itu. Kenapa dia kehilangan kesempatan-kesempatan itu? Karena dia diperdaya oleh iblis. Ada keinginan-keinginannya untuk memperkaya. Dan memang dia adalah bendahara pada waktu itu. Dan dijelaskan juga sebenarnya di kitab-kitab Injil bahwa dia kerap tidak jujur. Jadi pada waktu dia menjadi murid Yesus, dia tidak jujur. Dan jadi wajar saja kalau dia kemudian menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi, ya, kepada tokoh-tokoh agama pada waktu itu untuk mendapatkan uang, karena memang tujuannya dari mengikuti Yesus adalah uang, begitu. Nah, saya juga khawatir juga ini, kenapa tuh dia kok tiba-tiba mengambil Yudas? Apakah karena dia tahu dia seperti Yudas, maafkan saya nih, seperti Yudas mencoba menjual Yesus, begitu kan? Menjual Yesus, dia kemudian dapat ketenaran gitu. Nah, ketika dia merasa dia hati nuraninya mungkin ya, nuraninya kan, bagaimana bisa dia tidak bersalah? Oh, Kristen itu tidak salah apa-apa, Alkitab itu tidak bermasalah, Yesus itu tidak bermasalah, dan kemudian tiba-tiba dia tidak paham tentang Kristen, dan kemudian dia mencari pendapatan dengan cara menjelek-jelekan Kristen, dengan alasan dia pindah menjadi mualaf gara-gara Kristen tidak memiliki sesuatu yang benar, tidak logis. Tetapi lucu, sesuatu yang tidak logis kata dia permainkan terus dengan pikiran-pikirannya tidak logis. Tapi yang logis adalah apa? Yang logis adalah memang dia meniru jejak Yudas. Saya khawatir ya bahwa Don Ditan ini mengikuti jejak Yudas ya. Dan kemudian di dalam hatinya dia merasa khawatir juga karena sudah mendapatkan banyak uang ya dari menyebar berita bohong, menyebar berita hoax ya yang mengatakan apa? Alkitab itu bermasalah, Alkitab itu banyak kesalahan. Padahal dia tidak bisa menafsirkan Alkitab sama sekali. Bahkan berani-beraninya lagi dia mengatakan Yudas itu berjasa, ya. Padahal dia tidak tahu bagaimana menggali isi Alkitab. Dia berani-beraninya mengatakan Yudas itu berjasa. Nah, dapat dipahami sebenarnya memang sengaja Donitan itu mengangkat Yudas berjasa karena dia merasa berjasa, ya. Dia merasa berjasa kepada orang-orang Kristen itu, yaitu memindahkan orang-orang Kristen yang tidak tulus, yang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristen sehingga ikut dengan Donitan. Sehingga dengan kemudian Donitan punya teman banyak. Nah, karena punya teman banyak, mereka kan tahu tindakan-tindakan seperti itu kan tidak benar. Tindakan melecehkan agama, tindakan menghina agama, itu kan tidak benar. Semua orang yang beragama, yang benar-benar berpikiran cukup jernih, tidak akan melakukan cara-cara manipulasi untuk memberitakan berita tentang agama mereka. Nah, kalau memberitakan agama dengan cara manipulasi, berarti bagaimana orang itu? Berarti orientasi orang itu bukan agama. Saya tidak percaya orientasinya Donitan itu kepada Islam, demikian juga kepada Kristen. Maka orientasi beragamanya Donitan jelas, karena dia menimbulkan kecurigaan, dia menimbulkan perdebatan, tetapi dia mendapat keuntungan, dan di masa ini banyak ya. Kalau saya perhatikan ada orang-orang yang sengaja membuat seperti itu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sekali lagi untuk Donitan, ya hati-hatilah, bukan saya mengancam, tidak, mengingatkan gitu. Kalau Anda mengatakan apa, Yudas itu berjasa, mungkin Anda sedang mencari penghiburan kali ya. Bahwa jangan-jangan Anda yang seperti Yudas itu juga berjasa begitu ya. Tapi saya mau jelaskan, kalau Anda memang merasa nurani Anda tersentuh dan lebih baik Anda berubah saja, bertobat saja gitu. Tidak perlu harus melecehkan agama-agama lain, siapa agama apapun jangan. Tapi hiduplah dengan nurani yang murni. Ambillah kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi mendapatkan uang dengan cara mulia sehingga dipuji orang begitu. Karena bagaimanapun cara Anda ya mendekati siapapun, tokoh agama siapapun, kita akan tahu kok. Semua orang akan tahu. Teman-teman Muslim akan tahu kalau mereka jujur dan mereka cukup paham tentang teologi. Mereka sudah tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak sedang berteologi, tidak sedang menggali Alkitab, hanya sekedar menjelek-jelekan supaya kelihatannya Anda menjadi menjadi pemberita
tentang agama Islam dengan menjelek-jelekan Kristen. Dan menurut saya itu juga merugikan untuk teman-teman Islam sendiri. Karena Anda memberikan label buruk ya dengan melalui Anda sendiri seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap Anda tidak mengalami seperti Yudas begitu. Meskipun Anda ingin membenarkan Yudas atau mungkin karena Anda sudah tidak tahu caranya bagaimana lagi, ya di YouTube ini mungkin Anda juga sudah tahu ada banyak orang yang memperingatkan bahwa Anda sudah tahu bahwa Anda mungkin seperti Yudas, tapi lebih aman adalah ya bertobat saja. Selamat menjalani hidup ini dengan nurani yang murni. Saudara Donditan ya, beragamalah dengan jujur, beragamalah dengan hati nurani murni. Sehingga ketika Anda bisa menikmati hasil-hasil yang baik itu, Anda menikmati dengan sukacita, bukan menikmati dengan rasa kepahitan hati.